Halo sahabat semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia selalu. Berjumpa kembali dengan kami Jejak Pembelajar. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana bisa mengisikan aplikasi Dapodik secara benar, cepat, sehingga bisa sinkron secepatnya. Yang kita bahas saat ini adalah jenjang PAUD atau TK. Jenjang-jenjang yang lain SD, SMP nanti akan kita bahas. Nah, ini yang jenjang TK. Bagaimana agar bisa secepatnya atau segera sinkron dengan penginputan data yang singkat, padat, dan jelas begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Sahabat semua, kita klik menunya satu-satu di menu beranda. Ini ada beberapa informasi ya. Yang pertama ada informasi indikator PAUD HI. Ini tidak ada yang harus diisi, ini hanya menginformasikan indikator 1 sampai 8, itu variabelnya apa saja, value-nya sudah diisi atau belum, menunya itu ada di menu apa. Ini diinformasikan. Ini hanya bentuknya informasi, tidak ada yang harus diisi. Yang kedua, informasi daya tampung. Nah, informasi daya tampung ini menginformasikan bahwa kelompok A, kelompok B itu maksimal siswa per rombelnya adalah 22. Ketika kita isi 23, maka itu akan invalid, tidak bisa. Ini menyesuaikan dengan aturan terkait dengan pembentukan rombel yang sudah diatur melalui surat keputusan Kepala Beskap ya. Oke, ini informasi daya tampung. Lalu ada informasi instrumen KPK. Nah, di sini. Ini kalau instrumen KPK ini jika dulu pernah diisi, maka ini masih tetap ada isiannya. Ini kalaupun ada perubahan silahkan dilakukan perubahan, dipilih ulang. Ya, kalau di sini pendekatannya berbasis kelas ya kita klik berbasis kelas. Ini tidak usah. Atau berbasis kelas dan masyarakat, ini juga bisa. Kita klik tombol simpan. Kita oke, kita tutup. Nah, menu yang baru itu adalah menu iuran peserta didik. Kalau menu iuran peserta didik ini tentu yang baru dan harus diisi. Kita klik iuran peserta didik. Nah, ini kita ada pertanyaan, sekolah memungut biaya atau tidak. Kalau tidak, klik tidak. Kalau ya, ya kita klik ya. Lalu kita isi nominalnya sesuai dengan kondisi di sekolah berapa nominalnya ya. Lalu ini nominal tahunannya, ini nominal bulanannya. Per bulannya berapa. Kelipatannya ini adalah kelipatan 500. Kita klik tombol simpan. Oke. Itu di menu beranda. Sudah selesai. Cepat ya. Nah, untuk status BOSP ini, nah itu nanti adanya di menu sekolah. Pastikan bahwa menu ataupun status BOSP ini, kalau sekolahnya menerima, ya menjadi menerima, bukan menolak. Ini yang biasanya nanti akan menghambat untuk proses penerimaan dana BOSP, terutama untuk PAUD dan BOP PAUD di tahun 2026. Jadi menentukannya sekarang. Langkah yang selanjutnya, menunya itu adalah menu pesan. Di menu pesan ini tidak ada yang menu baru dan tidak ada yang diisi. Kalaupun mau dimutakhirkan, kita klik tombol mutakhirkan di atas. Nah, ini belum ada pesan yang baru. Nah, langkah selanjutnya itu adalah menu sekolah. Di menu sekolah ini ada beberapa memang yang menjadi prioritas. Di PAUD HI itu ada pengisiannya. Lalu menu baru di sekolah saat ini adalah data rinci PAUD periodik. Ini menjadi menu per semester gitu ya. Ini berarti kalau ini menjadi menu per semester, maka ini harus diisi lagi. Oke, kita bahas, kita isi supaya cepat begitu ya. Bagaimana isi cepatnya? Yang pertama kita pilih kategori TK-nya, TK apa? Ini saya pilih TK biasa. Lalu fasilitasnya apa? Apakah ada yang studi banding, magang? Nah, kalau tidak ada, kita klik tidak ada. Pencatatan hasil DDTK, nah ini termasuk ke dalam indikator PAUD HI. Maka kita pilih kalau ada, diklik ya, ada. Sistem rujukan DDTKI ke puskesmas, ada atau tidak? Kalau ada kita pilih ya ada juga, kalau tidak ya kita pilih belum ada. Lalu jadwal PMTAS kapan? Nah, jadwal PMTAS-nya
pemberian makanan tambahan itu contoh 2 minggu sekali. Lalu jadwal pertumbuhan anak 3 bulan sekali kita pilih. Jadwal pemantauan perkembangan sama. Lalu sumber dana sekolahnya dari mana selain daripada dana BOP-nya. Tergantung ini ya, nanti dipilih sesuai dengan kondisi di satuan pendidikannya masing-masing. Tadi karena ada iuran, saya pilih iuran. Bentuk lembaganya pusat, cabang, tunggal atau apa. Kalau ini mungkin saya pilih tunggal. Lalu klasifikasi lembaganya apa? Kabupaten, kota, provinsi, nasional, internasional. Ini saya pilih kabupaten, kota. Melaksanakan kelas orang tua tidak? Kalau ya, pilih ada. Ini kita klik tombol simpan. Ini berhasil disimpan. Lalu ke menu data periodik. Nah, data periodik ini yang ditanyakan apa? Waktu penyelenggaraan. Seharian penuh, 5 hari atau 6 hari. Ini saya pilih 5 hari. Sumber listriknya apa? PLN. Dayanya berapa? Waktu ketersediaan listriknya kapan nih? Pagi, malam, sepanjang waktu. Ini saya pilih sepanjang waktu. Nah, ini yang jangan lupa. Bersedia menerima BOSP. Karena tadi menolak, berarti di sini kan isinya tidak. Kalau menerima, kita klik tombol ya. Ini yang jangan lupa. Lalu sertifikat ISO-nya belum proses atau proses sertifikasi. Ini belum. Lalu kecepatan internetnya berapa di daerah, di sekolahnya. Ini saya contohkan 10 Mbps. Kita klik tombol simpan. Menu apa lagi di sekolah yang harus diisi adalah sanitasinya. Ini dipastikan bahwa sanitasinya menyesuaikan dengan kondisi di sekolahnya masing-masing. Ini terkait, yang pertama terkait dengan SDGs. Ini kita pilih sumber airnya dari mana. Lalu sumber air minum disediakan oleh siswa, disediakan oleh sekolah. Ini contoh. Kecukupan air bersih, cukup. Sekolah menyediakan jamban, ya. Tipe jambannya apa? Ini nanti disesuaikan di sekolahnya masing-masing ya. Ini nanti diisi di menu sarprasnya ya. Oke, kalau sudah kita klik tombol simpan. Nah, ini berhasil menyimpan data. Setelah itu ada yang harus diisi lagi. Sebetulnya tidak ada, nanti mengikuti kondisi di sekolah. Nah, ini kalau ini kan ada data dinamis, kepanitiaan, block grant, program inklusi. Kalau ada baru diisi, kalau tidak ada bisa dikosongkan. Nah, yang selanjutnya kita ke menu sarpras. Di menu sarpras ini ada tanah dan bangunan. Di tanah dan bangunan itu ada menu aksi sebetulnya di sini. Ini ada menu aksi. Nanti bisa disalin dari data ataupun dari semester sebelumnya. Kita klik salin. Ya. Ini sangat mempermudah. Nah, ini berhasil terlewati karena memang sudah ada. Di sini juga sama. Ada untuk proses terkait dengan otomatisasinya. Ini kan ini tanah, lalu ini bangunan. Nah, ini yang ruangan. Kalau ruangan ini, nah ini ada ruang kelas, ruang capsek, kamar mandi, kamar penunjang. Ini tentu ruang-ruang ini sebetulnya ini bisa dilanjutkan dengan kondisi ruangannya di sini. Kita pilih dulu. Kalau memang tidak ada kerusakan, kalau ada ya kita tinggal pilih. Rusak ringan, berapa persen, ini juga sama. Kalau dia ada kerusakan di semester sebelumnya, ini harusnya bisa dicek kondisinya gitu ya. Di sini ada kondisi ruangannya. Ini tidak ada kerusakan juga. Kalau ada tinggal diupdate ya. Kalau tidak ada ya bisa diabaikan. Di sini juga soal kamar mandi bukan diabaikan tapi diisi tidak ada kerusakan dan 0%. Ini kondisinya kamar mandinya. Nah, di sini tidak ada kerusakan, oke. Lalu ada ruang bilik. Nah, ini yang tentu nanti bisa ditambah nih. Ini satu kamar mandi berapa biliknya begitu ya. Apakah 1 atau 2. Lalu ada ruang penunjang.
Ini ada ruang serbaguna, ruang UKS, gudang, dapur gitu ya. Ini nanti bisa diisi tingkat kerusakannya. Kalau tidak ada kerusakan bisa diabaikan. Oke, yang selanjutnya alat angkut ya, alat angkutan dan buku. Ini sesuaikan di ruangan mana alatnya ada atau tidak. Lalu di kelas ini ada alatnya. Ini juga sama. Nanti bisa disesuaikan. Kalau dia memang ada, disesuaikan apakah data periodiknya ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada ya bisa kita lanjutkan. Ini angkutan juga sama. Kalau ada buku, kalau buku yang sudah kita pilih juga sama akan tetap ada. Contoh, ini sudah memiliki untuk mata pelajaran apa, ini tinggal dipilih. Simpan. Ini buku layak, jumlahnya berapa, simpan dan tutup. Contoh seperti itu. Jadi silakan nanti diisi. Oke, yang menu selanjutnya itu adalah menu GTK. Nah, menu GTK ini maka akan secara otomatis ketika kita nanti klik itu, dia akan melakukan salin penugasan. Di sini ada salin penugasannya, ini tidak perlu kita ubah satu-satu. Karena ini sudah otomatis. Dan penugasan ini itu adanya di Dinas Pendidikan, di manajemen Dapodik Dinas. Kalau ada perubahan ya silakan nanti diubah. Oke, kalau ada guru keluar ya bisa dikeluarkan di aplikasi Dapodik atau di manajemen dinas. Tapi lebih baik nanti koordinasi dengan dinas bahwa kami gurunya pensiun atau kami gurunya mutasi dan sebagainya, itu nanti kita bisa pilih di sini. Tapi kalau tidak ada ya kita bisa lanjut ke menu yang selanjutnya. GTK juga sama, kalau tidak ada perubahan ya tidak usah diubah dulu karena sesuai dengan berita rilis Dapodik, di sini kita harus ada prioritas. Prioritasnya apa? Itu kita harus prioritas dengan melakukan pendataan bagi siswa ataupun murid yang naik kelas. Baru nanti dilanjutkan dengan murid baru. Setelah itu jangan lupa isi partisipasi BOS. Nah, ini dalam rangka kita mempercepat proses sinkronisasi. Maka tadi kalau ada perubahan guru ya bisa nanti. Kalau ada peserta didik baru ya itu bisa nanti. Kita utamakan peserta didik yang sudah ada di aplikasi Dapodiknya. Contoh seperti ini, karena ini TK ataupun ini PAUD, biasanya kalau TK itu ikut terluluskan untuk yang kelompok B. Jadi secara otomatis siswa yang ada di sini ini adalah kelompok A. Kalau ternyata ada kelompok B yang tidak terluluskan, itu berarti semester kemarin salah tingkat. Berarti dia semester kemarin tingkatnya A, tapi nama kelompoknya B. Nah, itu juga sama, berarti tidak terluluskan. Nah, ini siswa-siswa yang ada di sini, itu semuanya adalah kelompok A. Nah, untuk siswa, itu kan ada validasi. Validasinya apa? Data periodiknya. Di sini kalau kita klik satu peserta didik, itu ada data periodik. Contoh seperti ini. Nah, ini data periodik ini harus diisi per semester. Kalau kita ngisi 50, contoh ini kan butuh waktu dan agak lama begitu ya. Nah, ada fitur untuk mempercepat pengisiannya supaya bisa segera sinkron. Apa yang dipermudah oleh aplikasi Dapodik itu adalah di sini ada tombol salin data periodik. Kita klik ya, kita coba. Ini untuk mempermudah. Artinya kalaupun ada 1000 peserta didik, 500 peserta didik, dengan satu klik tombol salin data periodik, itu validasinya akan hilang. Contoh, ini kita contohkan nih. Di sini kan ada validasi. Kita klik validasi lokalnya, kita klik muridnya. Nah, ini ada invalid nih. 52. Karena apa? Data rinci periodiknya belum diisi. Untuk semester gasal 2025-2026 masih kosong. Jadi ke 52 peserta didik ini bisa kita lakukan dalam satu kali klik. Oke, kita contohkan, kita klik menu peserta didiknya, kita klik tombol salin data periodik.
Di sini nanti ada keterangannya, tombol ini berfungsi untuk menyalin semua data periodik peserta didik yang aktif di tahun ajaran 2024-2025 semester 2. Apakah Anda yakin? Ya. Ini sedang menyalin. Nah, totalnya 50. Suksesnya 50. Kita klik OK. Artinya apa? Ke 50 peserta didik ini invalidnya sudah hilang untuk data periodiknya. Kita bisa cek lagi, validasi lokal, kita refresh. Nah, tinggal 2. Apa? Ada yang usianya 7 tahun kalau ini, lalu terdapat sejumlah 50 peserta didik belum masuk ke rombongan belajar. Ini. Sehingga dari tadi yang 52 invalid, sekarang jadi 2. Selanjutnya, karena peserta didik sudah, nah, bagaimana peserta didik yang baru? Kita kan harus tambah. Nah, tadi, peserta didik baru nanti setelah kita melakukan sinkron. Supaya apa tadi? Kita ingin mempercepat proses sinkronisasi. Menu yang selanjutnya, nah ini ada menu rombongan belajar. Di menu ini, kita bisa melakukan penataan. Karena di menu ini semuanya harus ada. Mulai dari siswanya harus ada, gurunya harus ada, ruangannya harus ada. Jadi rombel ini rombel utama sebetulnya, menu utama. Tapi di yang sekarang memang tidak ada proses tombol kenaikan kelas, maka ini harus satu-satu. Ya, kalau tadi di peserta didik ada salin data periodik, di Sarpras juga ada salin data periodik, di GTK ada salin penugasan otomatis, ya. Di menu sekolah hanya isi sebagian yang harus diisi, data periodiknya, data per semesternya, sanitasinya, itu yang harus diisi. Di menu beranda tadi isinya adalah instrumen KPK dan iuran peserta didiknya. Nah, yang sekarang itu kita di menu rombongan belajar. Menu rombongan belajar ini karena tidak ada salin ataupun kenaikan kelas, maka kita ini yang harus manual. Kita klik tombol tambah, pilih kelasnya, oke, pilih tingkatannya. Ingat, tingkatan yang ada tadi ya, peserta didik yang ada ini adalah peserta didik yang naik ke kelompok B. Berarti kita pilih kelompok B. Lah, kelompok B yang kemarin itu sudah diluluskan otomatis. Kalau ada yang belum diluluskan otomatis, berarti semester kemarin, tahun ajaran 2024-2025 genap, itu dia masuknya di kelompok A semua. Oke, nah ini kita pilih kelompok B, kurikulumnya, kita pilih kurikulum PAUD, nama rombelnya, contoh gurunya, ruang kelasnya di mana? Ini kan kalau kelas B ya. Oke, kita klik tombol simpan. Setelah klik tombol simpan, kita baru isi anggota rombel. Isi anggota rombel cukup gampang. Kita bisa blok. Contoh. Ini contoh kelas yang kemarin. Kita blok, kita klik ke sini. Ini semua tersalin nih. Itu untuk mempercepat. Jadi tidak perlu satu-satu. Klik satu, tidak. Kita bisa drag ya, di blok, di drag semuanya. Pembelajaran kita klik pembelajarannya. Nah, di sini ada gurunya nih. Kalau di PAUD itu kan satu, guru PAUD atau pembelajaran berbasis project. Ya, gurunya siapa? Kita pilih SK mengajarnya, tanggal SK-nya, jam mengajarnya berapa, maksimal 24. Kita klik tombol simpan. Selesai. Untuk kelompok B, nama rombelnya Arjuna. Setelah kita selesai membuat rombel, semua sudah masuk ke rombongan belajar, anggota rombelnya, pembelajarannya sudah diisi, kita klik validasi lokalnya. Nilai bagaimana? Nilai itu nanti bisa dikerjakan nanti setelah sinkron. Ini dalam rangka kita mempercepat sinkron ya.
validasi lokal, kita klik. Di sini kan tadi ada 32, kita refresh. Sudah tidak ada yang invalid. Kita klik validasi lokal, kita klik satu-satu dari menu sekolah. Tidak ada yang invalid ya, karena tadi semua sudah diisi. Sarpras, ini sekolah tidak memiliki ruang guru. Kalau memang tidak ada ya bisa diabaikan. Kalau ada nanti ditambah di ruang gurunya diisi. Ini peserta didik sudah tidak ada yang invalid. Lalu GTK, guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini juga sama. Ini hanya ada informasi bahwa guru ini itu belum punya rombongan belajar. Karena kita tadi belum menambahkan pembelajarannya, karena tadi kita belum ada siswa ataupun belum menambahkan murid kelompok A-nya. Ini bisa diabaikan karena warning. Rombongan belajar tidak ada, pembelajaran juga tidak ada, nilai tidak ada, referensi ini kita tunggu. Kita sudah klik semua validasinya, maka bisa langkah selanjutnya yaitu kita ke sinkron. Untuk dapat melakukan sinkronisasi, maka sahabat semua itu harus masuk menggunakan akun kepala sekolahnya. Karena di akun operator sekolah itu tidak ada menu untuk sinkron. Yang ada hanya menu tarik data. Sehingga sahabat semua itu bisa akses ke menu pengaturan. Nanti di menu pengaturan ada tukar akses pengguna ke kepala sekolahnya. Nanti kita cari nih, kepala sekolahnya siapa? Kita cari nama kepala sekolahnya, kita klik tukar pengguna. Oke. Ini kita sudah masuk ke akun kepala sekolahnya. Ke akun kepala sekolahnya, dan kita sudah bisa melihat informasi di beranda. Itu kita punya informasi yang perlu kita perhatikan adalah status BOSP-nya. Di sini status BOSP-nya sudah bersedia menerima BOSP. Hati-hati, kalau sekolahnya menerima dana BOSP ini jangan keterangannya menolak BOSP karena nanti akan berpengaruh. Oke. Nah, ini di menu beranda pada akun kepala sekolah. Jadi di akun kepala sekolah ini muncul ya. Nanti kalau mau ngeklik, ngecek iuran peserta didik, di sini juga muncul. Mau instrumen KPK juga muncul. Ya, oke. Yang selanjutnya, kita bisa abaikan pesan, kita bisa abaikan GTK. Di sini, karena ini sebagai akun kepala sekolah, ini ada tombol sinkronisasi. Ini yang membedakan antara akun kepala sekolah dengan akun gurunya. Kalau di akun guru biasa itu tidak akan ada tombol sinkronisasi. Yang ada tombol sinkronisasi itu di akun kepala sekolah. Bahkan di akun operator pun itu di menu Dapodik itu tidak ada tombol sinkronisasi. Tadi hanya ada tombol tarik data. Oke. Kita klik. Nah, ini akan diminta untuk validasi lagi. Kita klik tabulasi validasinya, ini validasi lokal. Nah, ini ada 39 warning, ada satu sarprasnya ada 1 warning, peserta didik 39, GTK 3. Ini warning. Jadi kalau warning itu bisa tetap lanjut sinkronisasi. Setelah selesai klik validasi, maka kita bisa klik tombol sinkron lagi. Ya. Nah, ini lembar konfirmasi. Kita klik tombol lanjut. Di sini kita bisa expand ya, tampilkan semuanya. Tapi memang di sini tidak ada yang tombol bisa diklik semua. Biasanya karena apa? Karena kadang tidak dibaca gitu ya. Nah, ini kita harus klik satu-satu. Klik satu-satu di sini sampai dengan selesai. Ini peserta didiknya tidak ada. Terus ada jumlah ruang kelasnya. Terus ada jumlah PC, listrik ada, internet ada, jumlah ruang dengan kondisi baik. Terus bersedia menerima dana BOSP ya. Klik tombol konfirmasi isian Dapodik. Lanjutkan. Ini
dibaca lagi ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita simpan lanjut. Pastikan ya. Nah, kita bisa klik tombol lanjut. Nah, ini sudah muncul halaman untuk sinkronisasi. Kita bisa klik tombol sinkronisasi. Apa yang akan data kita kirimkan? Nah, ini registrasi peserta didiknya, terus rincian ruangan, buku, rincian alat, ada rombongan belajar, sanitasi, rincian sekolah, pembelajaran, anggota rombel, rincian peserta didik, data dinamiknya, lalu sekolah PAUD-nya. Ini data-data yang akan dikirimkan. Kita klik tombol sinkron, maka nanti akan melakukan proses sinkronisasi. Sahabat semua, sekian video cara bagaimana kita bisa sinkronisasi secara cepat ya, agar data-data yang sudah kita miliki itu bisa dikirimkan terlebih dahulu. Setelah kita melakukan sinkron, selanjutnya kita bisa menambahkan peserta didik yang baru untuk kelompok A. Setelah nanti kelompok A, maka kita bisa edit tadi satu-satu data peserta didik, data periodiknya, tinggi badan, berat badan, jarak antar rumah ke sekolah, itu bisa kita edit, kita perbaiki sesuai dengan formulir yang sahabat semua miliki. Sahabat semua, berikut video dari kami mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi ataupun informasi tambahan agar bagaimana sahabat semua bisa melakukan sinkronisasi secara cepat. Nah, nantikan sahabat semua video-video selanjutnya kita kupas tuntas terkait dengan pendataan di tahun 2025-2026 menggunakan aplikasi Dapodik versi 2026. Sekian, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih.